guys, so in today's video is going to be question and answer video. Yeay! Kemarin gue udah open question di YouTube di announcement video. Di situ gue bilang untuk gue akan jawabin pertanyaan dengan hashtag baru yaitu jawab dong Gap. Dan ternyata yang nanya itu lumayan banyak dan gue seneng banget. Buat kalian mungkin yang masih bingung sampai ada yang bilang kayak sorry kalau pertanyaan udah dijawab gitu, nggak apa-apa, kalian bisa cek dua video gue yang lalu-lalu, yaitu gue juga udah sempet jawabin pertanyaannya. Itu ada di sini. Yang pertama itu tentang awal mula gue nge-YouTube, dan itu pertanyaannya ada di ASFM, dan yang kedua juga ada di ASFM. Ini yang di sini juga, itu pertanyaannya tentang sekolah gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalian pengen lihat juga pertanyaan udah pernah dijawab atau belum sih, kalian bisa cek di sini. Sini gue udah punya 10 pertanyaan yang menurut gue paling oke. Dan untuk yang belum terjawab pertanyaannya, tenang aja, karena pertanyaan kalian yang udah kalian post itu nggak menutup kemungkinan gue jawab di next video gitu. Masih bisa untuk tanya-tanya terus, karena setiap beberapa periode gue akan upload question and answer ini. Jadwalnya itu akan random gitu. Oke, karena gue excited banget hari ini pengen jawabin pertanyaan dari kalian, langsung aja yuk. Pertanyaan pertamanya dari Tessa Redemta. Sorry sebelumnya kak kalau pertanyaanku banyak. Kak, yang pertama, kak bikin video skincare sama daily makeupnya kakak dong. Kedua, kakak pernah jerawatan nggak? Terus kakak ada tips nggak buat ngilangin jerawat, beruntusan sama flek bekas jerawatnya? Ketiga, sunscreen yang murah terus cocok buat kulit berminyak sama gampang dicari apakah? Yang keempat, kakak pernah pakai catokan Amara nggak? Rekomendasi buat smoothing yang bagus dong kak, thank you. Jawab dong Gap. Buat Tessa, untuk pertanyaan pertama, daily makeup gue tuh sebenarnya lebih ke natural. Bahkan kadang kalau misalnya ke kampus gue tuh bener cuma pakai bedak doang karena keburu-buru gitu, telat bangun. Kamu bisa cek video yang no makeup look, kurang lebih sama daily rutinnya kayak gitu. Untuk skincare cuma pakai obat cuci muka aja sih, sama makeup remover, sama buat ngilangin bekas jerawat. Nah ini nyambung langsung ke pertanyaan kedua ya, kakak pernah jerawatan atau enggak? Iya, gue pernah jerawatan. Jadi 2 tahun lalu itu gue ikut motor show, dan motor show itu kebetulan dandannya didandanin sama makeup artisnya. Itu gue nggak cocok banget sama makeupnya, dan langsung jerawat tuh langsung banyak banget, langsung satu muka, langsung bener-bener kanan kiri tuh full off. Sampai sekarang itu bekasnya juga nggak 100% hilang. Gue cukup stres sih itu, tapi akhirnya gue nemu satu produk. Nah ini adalah produk untuk ngilangin jerawat, bekas jerawat ya. Bekas jerawat, bisa juga stretch mark, bekas luka, penuaan kulit, dan satu lagi tuh kulit kering. Ini bagus banget, namanya Bio Oil. Kamu bisa beli ini di Guardian, itu ada di mall atau di Watson mungkin ya, di Watson mungkin ada. Ini aku rekomen banget untuk bekas jerawat atau flek atau pokoknya segala bekas mode. Dan yang ketiga, sunscreen yang murah buat kulit berminyak sama gampang dicari. Aku nggak pakai sunscreen karena aku punya CC cream udah ada SPF-nya, jadi aku nggak tahu sunscreen yang murah dan gampang dicari, sorry. Dan yang keempat, kakak pernah pakai catokan Amara nggak? Aku nggak pernah pakai catokan Amara, dan aku nggak pernah smoothing, jadi aku nggak tahu. Aku pakainya TNG sama Nova, dan ada satu lagi untuk ngeringin rambut itu dari Philips. Udah itu aja aku pakai itu. Next, pertanyaannya dari Evelyn Irawan. Ci, kok bisa takut sama kucing? Ceritain dong, haha. Jawab dong Gap. Ini sebenarnya ceritanya agak memalukan sih. Gue tuh dulu pas SD sering banget keluar rumah jam 4 sore tuh, teman-teman komplek tuh udah pada ngumpul, kita bisa main galaksi, main ini itu, sampai suatu saat adek gue tuh mainan kucing. Nah, gue tuh udah bilang sama adek gue, pokoknya kucingnya lu aja yang pegang-pegang, jangan bawa-bawa ke gue takut gitu. Terus dia ambil kucing itu terus kayak disodor-sodorin gitu loh ke gue, ini gitu. Terus gue lari-lari dong. Terus dia bener-bener lempar kucingnya ke muka gue, akhirnya gue jatuh ke got. Jadi itu gue pulang nangis-nangis, kaki gue berdarah, jatuh ke got. Terus bener-bener waktu itu masih kecil ya, jadi bener-bener kerendam got gitu. Jadi itu trauma banget sampai sekarang. Akhirnya gue takut sama kucing. Riko Adrian Nugraha. Kak Gap, kalau weekend biasanya ngapain aja? Jawab dong Gap.
Kalau weekend itu biasanya hari Sabtu paginya gue akan di rumah, siangnya gue biasa pergi. Itu gue selalu ke Taman Anggrek sih untuk akhir-akhir ini, lagi sering banget ke Taman Anggrek. Di situ di New Wave Hall ada acara dari gereja gitu, menjalani weekend bersama teman-teman, ramai banget biasanya kita. Next dari Pablo Wenas, kaget, gue mau tanya, boleh nggak gue kirim mail time, paket hadiah dan lain-lain? Kalau boleh minta alamatnya dong, jawab dong Gap. Dan di sini Pablo sama Andini Fatima Rahma itu juga nanyanya tentang mail time, Kak, bikin mail time dong, jawab dong Gap. Boleh, kalian boleh kirim mail time, tapi untuk sekarang menurut gue bikin mail time-nya itu, gue nggak tahu apakah ada yang mau ngirim mail time ke gue atau enggak. Nah, kalau emang kalian setuju sama Pablo dan Andini ini, gue untuk bikin mail time, kalian bisa komen ya di bawah. Kira-kira gimana menurut kalian tentang mail time? Jadi kalau emang kalian mau gue bikin mail time, gue akan bikin mail time-nya dan nanti gue akan kasih alamatnya menyusul. Next dari Samuel Manatar, Cigebi kalau vlog pakai kamera apa? Jawab dong Gap. Vlogging dan bikin YouTube yang rutin, sekarang gue tuh pakai kamera dari Sony, yaitu mirrorless Sony Alpha 5000. Oke, next dari Primadela Octaviendo. Nah, ini adalah subscriber lama. Dia ngikutin gue dari mana ya? Dari gue subscribernya baru 2000 atau 3000 pokoknya. Dia tanya tentang makanan kesukaan dan diantara masakan itu ada yang bisa buat sendiri atau masak sendiri atau enggak. Jawab dong Gap. Gue nggak bisa masak apa-apa. Gue cuma bisa masak Indomie, itu juga kadang-kadang kayak nggak jadi gitu. Kelembekan, kalau nggak terlalu keras gitu. Kalau makanan kesukaan banyak banget, rata-rata gue nggak punya alergi, jadi gue makannya semua tuh gue makan, kecuali kayak sayur gitu gue kurang suka. Dan apalagi ya, gue sih sukanya sushi sih, masakan Jepang, Korea gitu gue suka coba-coba. Tapi gue bener-bener gak bisa masak sekali. Next dari Martin Sidrick. Kak Gaby dulu sekolahnya di mana? Jawab dong Gap. TK sampai SMP tuh gue sekolah di Santo Don Bosco, bukannya di Polomas, tapi yang di Kelapa Gading, itu Don Bosco 1. Dan mulai SMA tuh gue pindah, SMA gue di Santo Yakobus di Kelapa Gading juga. Dan sekarang gue kuliah di, ya udah tau lah ya, Piangi School of Business di Sunter. Next dari Vincentia Christine, Kak suka baca novel nggak? Kalau iya, apa judul novel yang paling kakak suka? Atau menurut kakak menarik atau kocak? Jawab dong Gap. Untuk novel, gue dari SMP tuh suka banget baca novel, karena dulu mungkin belum zaman kayak gadget ya. Jadi satu-satunya hal yang menghibur ya adalah membaca novel. Dari dulu tuh semua novel teen lit tuh udah gue baca, tapi gue lupa sih jujur aja judul-judulnya. Tapi untuk novel yang mungkin metropop gitu, gue lebih suka yang Alia Zalea dan Ilana Tan, sama ada Stephanie Zain juga. Dan yang udah pernah gue baca, yang gue rekomen untuk anak-anak SMP dan SMA itu adalah novel dari Luna Torashino. Dia nyeritanya tuh kayak wow, keren banget. Atau ya mungkin sekarang masih zaman gak sih novel, tapi gue rekomen novelnya Luna Torashino. Dari Dwiki AM, di perayaan 10.000 subscriber, kalian mau bikin apa? Draw My Life kah? Atau room tour kah? Jawab dong Gap. Jadi gue waktu itu udah janji sama salah satu subscriber yang komen, gue akan bikin Draw My Life ketika subscriber gue udah nyampe 10.000. Jadi mungkin perayaan untuk 10.000 subscribernya adalah bikin Draw My Life gitu. Kalau room tour kayaknya nggak mungkin ya, mengingat kamar gue sangat-sangat berantakan. Pertanyaan selanjutnya dari Natalia Teres, Cigep gimana caranya biar bisa percaya diri kayak Cigep? Kan nggak semua orang berani buat pede, walaupun cuma lihat di sosmed ya. Thanks, jawab dong Gap. Semua orang itu pede ada kadarnya masing-masing gitu. Cuma mengingat kembali kalau misalnya ini kan sosial media, ini kan video, which is artinya video ini bisa kamu cut.
Jadi kalau kamu ada salah ngomong, kamu ada salah gerak-gerik, atau menurut kamu, oh ini kok kayaknya kurang pas ya, kamu bisa nge-cut videonya sehingga masalah yang itu tuh tertutupi gitu. Dan untuk percaya diri, kamu bisa latihan di depan kaca, latihan ngomong, karena percaya diri itu bagus kalau nggak berlebihan. Kalau kamu memang susah untuk ngomongin apa yang pengen kamu ngomongin, kamu bisa tulis dulu di skrip, supaya nanti pas di video kamu lebih lugas gitu. Oh, lebih tahu, oh catatannya ini, oh ini, oke. Nanti jadi apa yang mau kamu ngomongin tinggal ngomong aja. Kalau kamu makin sering ngomong di video dan kamu sering udah berani pede untuk post video itu, aku rasa sih nanti kamu lama-lama akan percaya dirinya lama-lama akan meningkat gitu dengan sendirinya. Jadi harus sering latihan. Pertanyaan terakhir dari Filipus Mulyadi. Jawab dong Gab, dalam 5 tahun ke depan apa yang Gaby pengen capai? Kalau yang pengen dicapai sih pasti sesuatu yang memuaskan ya. Tapi kalau untuk planning ke depannya, ini sekarang nggak muluk-muluk deh, pengennya lulus cepet dulu 3,5 tahun supaya nanti bisa langsung kerja. Sebenarnya gue pingin ambil les untuk bahasa sih, kayak bahasa Mandarin gitu. Tapi setelah itu gue akan lanjut running, gue pengen kerja. Dan kerjaan gue tuh seputar tentang digital di perusahaan gitu. Selama ini gue kuliahnya marketing communication, dan gue udah gak sabar gitu, pingin menerapkan apa yang udah gue pelajari selama gue di kuliah. Jadi paling yang pengen gue capai adalah gue lulus dulu, gue kerja dulu, dan gue tetap sambil kerja itu gue tetap bisa berkarya di YouTube supaya teman-teman yang lain tuh bisa terinspirasi mungkin, atau kita bisa saling deket. Oke, pertanyaannya ternyata udah selesai semua. Yang belum berhasil dijawab, jangan khawatir, mungkin pertanyaan kalian akan dijawab di next video. Dan kalau masih mau nanya-nanya lagi, kalian bisa komen di bawah dengan hashtag jawab dong Gab. Gab ya, GAB bukan GEB. Sampai sini aja ternyata video kali ini. Jangan lupa untuk klik the thumbs up button and also hit the subscribe button and also share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa buat follow gue di semua sosial media yang gue punya di @dubigaby atau Josephine Gabriela, and I'll see you guys next time. Bye.